Asikin aja. Halo semuanya, kembali lagi di Asikin Aja. Oke, kembali lagi bersama saya Olin di sini. Jadi episode kali ini bakal spesial banget karena kita kedatangan langsung dua departemen, guys. Jadi ada departemen hubungan luar dan PSDM. Ini dia kakak-kakaknya. Oke, boleh berkenalan dulu kakak-kakaknya. Oke, perkenalan dari aku dulu mungkin. Kenalin, aku Fajar Priyo Budi Santoso selaku Kepala Departemen Hubungan Luar Himbagora Kabinet Fiturkian. Iya, dan saya Raka Marganisya, biasa dipanggil Raka. Saya di sini perannya sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Kabinet Fiturkian Himbagora ITK. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Oke, boleh ceritakan secara singkat apa peran utama dari Departemen Kakak, Hublu dan PSDM? Dari mana dulu ini? Dulu. Oke, seperti namanya, Departemen Hubungan Luar yaitu kurang lebih mirip-mirip kalau di kementerian itu namanya Departemen Luar Negeri. Dia departemen yang menaungi Himbagora khususnya di luar himpunan Himbagora sendiri atau di luar internal Himbagora sendiri. Jadi contohnya kayak kerjasama atau menjalin relasi sama himpunan luar, kemudian sama mitra luar, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau Ya, kalau Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa sendiri pastinya ya kita tidak jauh daripada mengolah sumber daya yang ada yang pasti di Himbagora ITK. Jadi kita di sini mencoba bagaimana caranya mengelola anggota yang kita punya agar anggota yang kita punya itu bisa memiliki kualitas yang lebih baik dan semakin baik ke depannya. Dan peran-peran tersebut biasanya kita sudah lakukan itu baik mahasiswa semester awal sampai mahasiswa semester akhir seperti itu. semester akhir juga diurus juga. Ya pasti dong. Oh, Kan tentang sumber daya mahasiswa. Nah. Oke. Kalau boleh tahu seperti apa alur kerja atau sistem kegiatan di departemen kakak, apakah lebih banyak ke proyek atau ada sistem kerja rutin? Siapa dulu nih? Aku SD. Boleh. Boleh bilang aja kayaknya. Ini alur kerja sistem kegiatan di departemen kakak, apakah lebih banyak proyek atau sistem kerja rutin ini? Oke. Mungkin kalau misalnya alur kerjanya paling ya seperti biasa ya kita harus rapat dulu sebelum melakukan sebuah kegiatan, merencanakan sebuah kegiatan. Dan juga kan kita punya namanya ya itu maksudnya garis besar haluan kerja. Sorry. Garis besar program kerja di BPK. Jadi dalam GBPK itu pasti kita sudah pernah merencanakan sebelumnya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita pasti sudah punya namanya penanggung jawab program kerja. Ketika kita punya penanggung jawab program kerja, mungkin nanti kita akan bahas kira-kira apa saja sih inovasi yang mau kita lakukan ke depannya, apa aja yang mau kita tambahkan, kita kembangkan, kita perbaiki dari kegiatan yang mungkin sudah pernah dijalani oleh kepengurusan sebelumnya. Nah kalau di PSDM sendiri itu biasanya metode kita lakukan paling ya diskusi bersama, ngobrol kira-kira apa saja yang perlu ditambahkan dan gak jauh beda palingnya sama yang lain-lainnya. Dan untuk program kerjanya itu biasanya lebih ke ranah pelatihan, pengembangan dan lain hal sebagainya yang berurusan dengan pengembangan sumber daya mahasiswa. Iya. Oke. Kalau Hublu? Kalau yang Hublu, kurang lebih yang dibilang Raka tadi, kita sudah berapat dan sebelum kabinet itu berlangsung udah dirancang di BPK. Kalau di Hublu sendiri itu sistem kerjanya kurang lebih sama. Tapi kalau kami rapat dulu, baru juga menanyakan kepada departemen lain. Misalkan kita mau studi banding oleh himpunan-himpunan lain, apakah mereka setuju? Misalkan kita buat apa? Approve dari himpunan departemen lain, approve enggak? Kalau kita studi banding dengan himpunan ini, kalau mereka approve, kita menghubungi himpunan tersebut untuk menjalin kerjasama yang lebih baik itu. Dan juga sistemnya bisa dibilang lumayan rutin untuk di kepengurusan ini kan juga di kepengurusan ini kita udah 3 kali studi banding itu sama IF, sama TWK dan juga sama sistem informasi. Oh banyak ya. Ya kurang lebih rutin kalau dari kami. Itu tuh jadi Google ini sebagai narhubnya gitu ya? Ya bisa dibilang sebagai narah hubung Oh. dan juga
ya nah hubung sebagai menjalin kerjasama itu. Oh, oke, menarik ya. Oke, selama menjalankan program kerja, tantangan atau hambatan terbesar apa yang pernah dihadapi oleh departemen kalian? Siapa dulu? Aku sebenarnya Oke. Oke. Oke, mungkin hambatan atau apa tadi? hambatan atau tantangan. Hambatan atau tantangan. Mungkin hambatan untuk atau tantangan biasanya itu kalau kita sudah komunikasi, terkadang dari himpunan lain atau mitra lain itu di tanggal segitu nggak bisa, sedangkan kami bisa. Dan terkadang terbalik juga, di mereka bisa, kadang kami yang nggak bisa. Itu yang sering jadi hambatan kami. Dan kita otomatis harus mencari planning lain atau tanggal lain yang sekiranya kita bisa gitu. Itu sering kejadian apa jarang? Lumayan sering. Main sering ya? Iya. Oh. Oke, kalau makanya Kalau PSDM apa ya, kendala terbesarnya pasti yang pertama adalah ya mungkin kan kita berkecimpungan itu dengan sumber daya, pasti dengan manusia lainnya yang pasti punya pemikiran yang beda, juga pasti susah kan untuk mengatur sumber daya itu sebenarnya. Kemudian juga pastinya kendala yang pertama yang pasti dihadapi PSDM mungkin dari, aku nggak tahu ya, dari PSDM himpunan mahasiswa luar atau ormawa di luar sana sudah memiliki pengalaman yang demikian atau enggak. Cuma mungkin selama masa seperti pengembangan kegiatan pengembangan karakter mahasiswa PPKM, mungkin itu biasanya mungkin biasanya kendalanya lebih ke arah bagaimana cara kita brainstorming mereka agar mereka paham apa yang kita inginkan. Walaupun memang sebenarnya sudah pernah kita rencanakan, kita sudah pernah diskusikan, tapi namanya hal yang harus dikerjakan di lapangan langsung itu pasti kan kadang nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Kadang misalnya sumber daya yang kita punya, misalnya baru nih teman-teman 2024, mungkin teman-teman itu merasa kalau misalnya apa yang mereka lakukan itu adalah benar, tapi mungkin bagi teman-teman PSDM mungkin itu nggak benar karena hal-hal lain yang belum diketahui oleh sumber daya baru ini mungkin belum bisa dipahami oleh mereka. Tapi kita mencoba brainstorming lagi nih. Jadi sebelum kita brainstorming kepada teman-teman mahasiswa baru, pastinya kita juga brainstorming ke diri kita sendiri. Kira-kira kalau misalnya kita nyampein mereka otaknya nyampe nggak ya? Mereka pemikirannya bakal nyampe nggak? Atau misalnya kalau misalnya nggak nyampe, apa berarti salahnya ada di kita? Jadi sebenarnya kendalanya sejauh ini paling nggak tentang bagaimana cara kita bahasanya apa ya, menguasai pikiran orang lain, bisa nyambung nggak sih? ya bisa kita ya ngerti lah apa kayak maksud tuh ini, kamu coba ngerti dulu Oh, jadi kayak gitu sih. oke. Dari semua kegiatan yang udah dijalani, momen apa yang paling berkesan selama aktif di departemen kakak? Semua berkesan. Salah satunya dia kayak betul-betul paling berkesan gitu. Yang paling berkesan selama satu berkesan ini banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak ya, cuma yang paling mungkin yang top saya, hal yang paling menurutku itu adalah momen yang mungkin sebenarnya paling ditunggu adalah pada saat kita sudah menerima anggota baru, menerima Petri Kordokan. Jadi waktu itu pada saatnya di pagi hari yang sangat menyenangkan itu ya, kita bisa melihat sunrise baru gitu kan. Terus juga akhirnya apa yang sudah seharusnya departemen PSDM dijalani akhirnya berkuranglah sedikit apa yang sudah menjadi beban pikiran kita selama 1 tahun ini. Kayak gimana ya cara mereka biar bisa diterima, dan akhirnya ini memang sudah saatnya mereka diterima, dan akhirnya hari itu kejadian. Jadi itu momen yang paling berkesan loh. Terharu ya kak? Gak terlalu juga sih. Kemarin terharu, jadi ada. Cuma nggak tega aja paling bukan sahabat. Kalau untuk dari aku momen paling berkesan ya banyak. Tetapi yang paling berkesan itu kita sering menjalin relasi di Kaltim. Gitu. Itu kita dapat banyak masukan, entah masukan dalam bentuk desain, dalam bentuk desain, entah dalam bentuk relasi kerjasama, baru juga di profesional itu ngapain aja, itu
Itu masukan yang paling lumayan cukup berkesan bagi kami. Dan mungkin momen yang paling berkesan lainnya itu juga yang kita kerja sama himpunan lain, kita banyak lebih tahu di himpunan lain itu ngapain aja. Itu yang menurutku penting sih buat sebelum segala selanjutnya. Oke, gimana biasanya bentuk kolaborasi atau hubungan kerja antara departemen tanggal berdua dan departemen yang lain? Kalau misalnya dari konten sendiri ya, hubungan kerjasamanya itu sebagai contoh kita misalnya mau ada open recruitment sebuah kepanitiaan, mereka butuh staff, tapi kayak misalnya biasanya mahasiswa baru ini masih belum mendapatkan pembekalan yang mengenai berkas kepanitiaan, ilmu kepanitiaan, wawancara dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya presiden ini kemarin sempat mikir juga apa yang perlu kita tambahkan ya buat mewadahi mereka agar mereka lebih paham. Nah, kebetulan dari departemen lain itu sering mengadakan kepanitiaan seperti mungkin departemen dalam negeri ya. Mereka sering buat kayak action, kronia dan lain-lain. Dan akhirnya kami berusaha kayak gimana caranya kita buat mereka paham dengan adanya latihan. Makanya mana ada latihan yang apa sekolah pelatihan dan organisasi. Nah, itu kan ngajarin caranya wawancara, cara mengelola berkas, biasanya yang paling basic sih kayak CV sama motivation letter. Tapi kan itu sebenarnya basic tapi lumayan membantu ketika mereka sudah memahami cara pengerjaannya. Kemudian juga mungkin kerjasama yang lainnya ya kerjasama Jatuhnya kayak kerjasama sesama ya, departemen. mungkin kayak ketika departemen lain butuh kayak suumber daya, aku butuh orang nih bisa tolong carikan nggak? Ya kayak gitu. Dan juga sebenarnya departemen PSDM itu juga berpengaruh kepada kepengurusan selanjutnya. Misalnya kayak coba deh departemen PSDM coba mulai ngekar nih siapa aja kira-kira yang mau jadi ketua himpunan selanjutnya. Itu juga PSDM itu harus bisa memberikan analisa, memberikan kayak kita mencoba membahas kayak siapa yang cocok ya. Kemudian mungkin kita pendekatan dan lainnya yang akhirnya kita bisa menciptakan jebolan-jebolan yang baru dan fresh lagi. Jadi PSDM juga nyari calon karir selanjutnya gitu? Bukan nyari sih, tepatnya memprediksi ya, memprediksi dan juga membantu. Yang membantunya itu sebenarnya enggak ke satu orang saja, tapi secara general gimana caranya ini bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu. Untuk kolaborasi untuk departemenku dan khususnya di hubungan luar atau dengan departemen lain itu ya sama kurang lebih kayak bilang kata tadi. Terkadang di hubungan luar itu kan diminta untuk ada delegasi dari kegiatan dari himpunan-himpunan lain. Itu biasanya kalau kami udah mentok udah nggak bisa dapat, kami naik ke PSDM. PSDM Hubungan itu betul saya PSDM bisa boleh nggak aku minta beberapa orang buat dijadikan delegasi. Nah biasanya dia yang menyediakan untuk itu. Ya, pernah kan? Pernah kan? Soalnya kalau ya bisa dibilang yang berani nyentuh ibaratnya mahasiswa baru itu ya PSDM. Jadi kita minta tolongnya ke PSDM. Terus juga ada kayak kepanitiaan yang di hubungan luar tuh kayak contohnya kemarin ada ALFS yang di Natalis. Itu juga sama ada satunya TK Open House. Itu lumayan sulit buat narik orang. Jadi kami juga minta tolong ke departemen lain. Misalkan ketuanya saya nggak tahu kan ngambilnya dari PSDM. Terus aku minta tolong si Yunga dari PSDM itu untuk menarikin teman-teman dari U4 untuk melakukan penelitian gitu. Dan juga mungkin koordinasi ke departemen lain itu di studi banding biasanya. Kalau studi banding kan otomatis mengundang semua departemen buat di dalam suatu jarak antara himpunan kita Tim Agora dengan himpunan lain. Itu kita harus koordinasi benar-benar gitu sih. Oke, karena sesi pertanyaan umumnya udah habis, jadi kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan random. Dimulai dari Hub dulu ya. Pernah nggak ada momen lucu atau menantang saat menjalin relasi dengan organisasi luar? Untuk hal lucu dan menantang jujur ada. Pernah saat itu kita ngejalin hubungan
relasi ke himpunan lain itu aku sebutin untuk himpunannya sistem informasi. Oh. Jujur kita awal-awal kan kagok, kita sama-sama kaku ini, terus kayak mau ngomong aja bingung kita mau ngomong apa, kayak bahasanya template. Terus tiba-tiba ada satu orang nih dari SI tiba-tiba kayak nyeletuk ngomongnya asal-asal nyeletuk. Nah di situ kita mulai bisa have fun masing-masing, Oh, gitu. udah mulai bisa bercampur. Itu sih yang menurutku lucu. Kalau untuk menantang ada nggak sih selama kayaknya ada tapi aku lupa, nanti ya coba. Mungkin lanjut ke PSDM. PSDM ya, oke. Melakukan kegiatan pengembangan diri, di mana cara Departemen KK mendorong kemampuan berpikir kritis di kalangan anggota Himagora. Cara ngomongnya pemikiran kritis, aduh berat banget ya pertanyaannya. Pertanyaan berat. Jadi cara kita membangun pemikiran kritis sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngomongin soal manusia itu gimana kita cara ngerti satu sama lain kan, cara kita pahamin sebenarnya dia mau apa, yang cara dia memahami yang kita mau apa. Jadi cara memahami pemikiran orang lain itu kadang mungkin kan sebagai aku angkatan yang 23 di atas teman-teman 2024 misalnya, itu mungkin memang nggak terlalu akrab sama teman-teman 2024. Cuma aku biasanya coba tanyakan ke teman-teman yang lebih dekat seperti teman-teman 2023. Karena secara nggak langsung sering kolaborasi langsung di action misalnya, kemudian di apalagi ITP Perlas tadi ya, sama yang lain-lain lah. Kami memang lebih dekat. Jadi kadang kami menanyakan sebenarnya belum tapi gimana sih karakternya bla 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 bla. Dari situ kita bisa mancing nih kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Kau lagi ya, dalam menjaga nama baik Himagora saat kerja sama eksternal, strategi komunikasi apa yang paling penting menurut kakak? Oke, kalau untuk strategi komunikasi yang paling penting itu yang pertama kita tetap menjaga omongan dan bahasa kita baik dalam chat atau dalam omongan langsung secara lisan. Dan dalam menjalin kerjasama kita harus punya timbal balik. Jadi kalau dari mitra itu pengen kita membantu sebagai ini, kita juga harus ada yang kita dapatin berupa kayak biasanya ya salah satunya SK2PM yang bareng kita juga itu SK2PM itu paling jelas kita sering minta. Dan juga biasanya kalau untuk komunikasi ya, meskipun kegiatan itu sudah selesai lama, kita sebisa mungkin untuk tetap menghubungi dari pihak-pihak mitra itu, tetap menjaga relasi, menjaga kerjasama mau apapun. Soalnya jangan tiba-tiba kita butuh sesuatu kita ujuk-ujuk minta mereka, tapi komunikasi kita udah terputus di situ. Itu jangan sampai begitu menurut aku. Oke. Kalau PSDM, kalau bicara soal kaderisasi, menurut kakak apa prinsip paling penting agar proses kaderisasi bisa berjalan efektif dan tentang menyenangkan? Kaderisasi ini hal yang sebenarnya paling menyenangkan ya kalau kita berbicara tentang kaderisasi. Tadi apa prinsipnya ya, yang paling utama ya. Yang pertama itu sabar. Kita jadi manusia kan harus sabar. Sabar kan? Iya, sabar. Sabar dalam menghadapi satu sama lainnya. Karena kita harus bisa baca pikirannya maunya apa dan gimana cara kita develop mereka bisa lebih baik lagi. Kemudian berikutnya paling enggak adalah jadi orang terus yang bijak juga, yang cerdas dalam menghadapi ya kalau expect lah soalnya lebih cerdas daripada bertakwa. Kemudian juga dalam organisasi ini tadi tetap menyenangkan, tetap menyenangkan, pastinya selalu menyenangkan. Yang pastinya kalau misalnya kalian jalani ya tetap harus konsisten setiap kali. Ya kita ngalamin. Kemudian kita harus konsisten, lalu juga ketika menjalankan kaderisasi yang hal paling utama adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi satu dengan yang lainnya. Karena kan tujuan output utamanya adalah kebersamaan dalam satu angkatan itu kan. Jadi bagaimana cara kita membentuk angkatan itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan ketika mereka ibaratnya apa ya, tidak mampu menjalankan, berarti ada kesalahan. Dan kesalahan itu pasti dari SDM-nya, bukan dari mereka. Oh gitu. Karena secara nggak langsung yang menghadapi mereka yang selalu
membuka pikiran mereka yang selalu mengolah mereka itu udah SDM. Ketika mereka ini ibaratnya jadi produk yang tidak berhasil, mereka tidak oke harusnya enggak. Kalau misalnya mereka menjadi produk yang tidak berhasil, berarti itu sama SDM-nya. Karena kan SDM-nya yang mengolah mereka. Ibaratnya kayak adonan nih, kita yang bikin adonan, ya pasti ya kalau misalnya adonannya bagus, gagal ya yang bikin lah, yang gagal berarti bukan adonan yang salah. Berat. Berapa persen? Oke, kembali lagi kamu dulu. Apa peran penting Departemen Hubungan Luar dalam Himagora dan hal yang mendasari? Oke, peran penting adalah kita harus selalu siap dan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai hubungan luar, khususnya itu menjalin relasi. Iya. Itu hal yang paling penting adalah relasi dalam sebuah organisasi. Kalau aku rasa Himagora kalau cuma buat Himagora sendiri itu kurang, pasti butuh bantuan dari mitra lain, entah dari IAI, entah dari himpunan lain, dan juga untuk dasarnya itu Ya. kerjasama yang paling penting, Iya. kerjasama dan komunikasi yang tepat. Oke, berarti memang harus juga yang dasarnya itu memang jaga relasi Relasi. hubungan. Oke, kalau PSDM, apa peran PSDM dan bagaimana cara PSDM bisa bantu anggota berkembang secara pribadi bukan hanya melalui proses pelatihan? Waduh, contoh pelatihan apa di situ? Kalau misalnya contoh pelatihan, sebenarnya pelatihan ini yang paling basic yang kita Iya, lakukan. basic. Bagaimana metode kita mengajarkan mereka lewat pelatihan. Cuma mungkin metode ini pasti yang pendekatan. Misalnya kayak kita ngobrol misalnya sama satu orang, ya sama Fadil nih kan, Iya. ngobrol aja. Kita ajak dia ketemu gitu. Dia gimana harinya bahagia saya bla bla bla. Oh enggak kak, wah sini dong di Batu kan bisa kayak gitu ya. Iya. Tapi mungkin itu perannya buat teman-teman 2023 ya. Oh Bisa- iya, ya, PSDM itu pelatihan. 23-nya. Iya. Oh. Dan juga mungkin tadi pertanyaannya Ini yang bagaimana cara PSDM bisa bantu anggota berkembang secara pribadi bukan hanya melalui proses pelatihan. iya ya. Jadi ya memang pendekatan yang seperti itu ya yang bisa bahasanya apa ya? Pendekatan seperti itu yang bisa bikin orang tuh merasa nyaman dulu baru mereka mau terbuka. Ketika mereka sudah terbuka, kita bisa mengolah pribadinya mereka karena nggak semua orang tuh bisa menerima treatment yang sama. Pasti ada orang yang bisa treatmentnya ibaratnya kasar, ada orang treatmentnya harus sambil have fun, ada juga yang mellow. Banyak karakter manusia itu yang perlu diketahui terlebih dahulu. Kita tahu dulu mereka ini apa karakter. Kan ada sih MBTI loh sih dulu. Iya, ada. Nah, MBTI itu juga bisa jadi parameter dari departemen SDM ini untuk mengolah anggotanya. Karena kan kita bicara soal karakter nih. Iya. Ada karakter yang berbagai macam sifat yang mungkin treatment yang harus kita kasih ke mereka itu juga berbagai macam. Dan kadang kami kalau soal brainstorming bagaimana cara mengatasi karakter kalian yang berbeda-beda itu juga kadang kewalahan sendiri. Tapi kadang kalau bisa kita bertemu kalian gitu ya mungkin hasilnya ya kalian sebenarnya sama-sama aja. Cuma ya paling nggak beda jauh lah. Oke, apakah di ini dulu ya? Apakah di Departemen Hubungan Luar juga ada cara khusus untuk mengukur keberhasilan kerjasama atau relasi yang dijalin dengan pihak luar sehingga dapat menilai efektifnya kegiatan atau proyek kolaborasi? Pastinya ada. Ada. Kalau di dalam sebuah studi banding itu pasti kami nentuin ada TUK ataupun parameter keberhasilannya. Itu yang biasanya kami minta itu seberapa efektif komunikasi yang kita jalin dengan mereka. Itu misalnya kami itu namanya apa? Yang satu departemen sendiri itu lupa namanya. Apa sharing and discussion, FGD, forum group discussion, tapi memang per departemen itu ya kalau kami biasanya per departemen dan per departemen itu dipisah masing-masing kelas biar khusyuk lah di masyarakat. Jadi itu ya efektif nggak menurut kita, dan ternyata hal tersebut lebih efektif dibandingkan yang FGD yang langsung full semua departemen dalam satu kelas. Itu yang kami coba di departemen ini ya.
Dan juga kalau untuk ke mitra itu pasti ada tolak ukurnya si kanti kami, kayak dari mitra itu puas atau enggak dengan hasil kerja kami selama menjalin kerjasama baik dengan IHK tim ataupun mitra lainnya di kegiatan atau di kepanitiaan yang mereka sediakan gitu. Oke. Kembali lagi pada PSD nih. Dalam departemen PSD apakah memiliki cara khusus atau Bicara khusus nggak? alat untuk mengukur apa program pengembangan yang dilakukan ini efektif atau tidak? Menurut efektivitasnya ya, Ya. efektif atau enggak. Kalau misalnya kita harus soal tes ini gak bisa yang kelihatan langsung itu loh. Pasti kan kayak ketika kamu buat pelatihan SPKO mana atau EDO itu kan nggak bisa langsung kelihatan ya di teman 2024. Kalian harus coba daftar berkas dulu baru melanjutkan lain-lainnya. Dan kemarin sih kalau misalnya kami lihat SPKO-nya lumayan ngebantu itu pasti Spinetta kemarin ngebantu mbak ya. Spinetta kan berbantu ya. Karena tahun ini lumayan banyak gitu panitia dari teman-teman asing kemudian kalau misalnya PDW itu masih belum kelihatan kayaknya karena kan belum terjun langsung nih dalam pengembangan suatu organisasi. Ya pastinya basic skill yang perlu dilakukan itu pasti ketika kalian menjalankan satu pengurusan tersebut. Kemudian pastinya ada TUK ya, kegiatan ya. Kalau misalnya kami biasanya ada tes apa sih untuk pelatihan terakhir ini? Video misalnya kami kasih kalian pretest, kami uji dulu pengetahuan kalian soal organisasi ini gimana. Kemudian di akhiran kami kasih post test. Biasanya pretest tuh jawabannya tuh ngasal semua, jelek-jelek nilainya biasanya. Setelah post test biasanya baru kelihatan mereka sudah tahu atau enggak sih jawabannya kayak gitu. Jadi emang awalnya digas dulu, sudah tahu baru dijelasin. Ya dan itu masuk dalam parameter keberhasilan. Oh, masuk juga. Keberhasilan tahu kan? Nah, Parameter keberhasilan itu kan sama aja kayak TUK ya sebenarnya. Cuma biasanya parameter ini ada 3 poin di sana. Keberhasilan pelatihan ini terjadi kalau misalnya 80% dari pesertanya itu sudah memahami materi dibuktikan dengan pengertian proses yang nilainya di atas 90 kan saya kayak gitu ya. itu sih dan efektif atau enggak itu belum bisa diklaim sedatan. Cuma ada satu pelatihan yang kurasa itu udah lumayan efektif SPKO itu sih karena kita bantu teman-teman mahasiswa baru tuh berhasil paling basic kemudian semua melancarkan. Kita udah pernah kalian udah wawancara berarti berapa kali? 3 kali tadi. Di minggu Dua. kemarin satu ada nggak sih? Ada. Kadang ada. Wawancara staff ada ada tuh SPKO ada. Terus absen berkas ya? Absen lebih ke berkas kan? Iya. Kayak gitu-gitu sih belum terlalu banyak cuma yang mungkin nanti depannya bakal. Ya. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaan mitos atau fakta yang departemen hubungan luar dan PSTN. Oke, pertama ke Bubur dulu nih, mitos atau fakta. Anak Bubur itu pasti pintar ngomong. Mitos Oh ya? bisa mitos bisa fakta, itu tergantung masing-masing orangnya kan. Iya. Terkadang ada yang pintar ngomong ya pintar ngomong di depan, dan juga ada kadang ketemu orang kan mau ada yang gitu, jadi bisa dikatakan dipendam karakter ya benar, tergantung masing-masing karakter orang. Tergantung ya. Ya terkadang juga ada yang ketemu orang malah justru enjoy itu pada orang ya ibaratnya nggak dikenal itu, tapi bisa ngomongnya bisa lancar, bisa kayak mengalir terus. Itu kebergantung sama MBT apa enggak kalau gitu? Bisa ya? Bisa banget ya. Karena ada orang yang jago ngomong memang kalau misalnya bisa jadi MC, tapi dia kalau depan kamera kagok gitu. Apa demam kamera gitu. Iya. Atau orang di depan panggung itu kan banyak ya. Namanya karena jago ngomong tapi ternyata pas di saat tertentu dia nggak suka ngomong sama sekali. dia tiba-tiba mati kutu, kadang ada yang begitu. Oke. Mitos atau fakta anak publik itu relasinya gimana? I think it's fakta Oh ya? ya,
benar. Kalau menurut aku itu fakta. Karena ya kita kata di beberapa acara tiba-tiba aku manggil orang, itu tiba-tiba sering tiba-tiba terjadi. Dan tiba-tiba orang nanya, siapa Jan? Ya aku jawab, temanku. Banyak temanmu Jan. Sering gitu. Oke. Itu tuh orang random apa gimana? Ada terkadang ada yang temanku, ada yang orang random, dan terkadang ada yang senior. Oh gitu. Oke, sekarang ke Departemen PSDM nih ya. Mitos atau fakta, PSDM itu membaca tipe kepribadian seseorang dari cara mereka memperkenalkan diri di hari pertama pelatihan. Lebih ke spekulasi, berarti fakta ditangkap oleh fakta. Jadi ya memang sih, kadang first impression itu mempengaruhi segalanya. Jadi waktu itu pernah kan, waktu itu kita ketemu yang pas awal waktu sambil mimpinnya Jadi gitu. kontak nih bos, begitu. Sudah kayak wow, dengan menarik juga ya. Ya kalau misalnya tapi kita nggak mendapatkan dari situ aja, tapi kita juga harus ngecek nih kira-kira by data, kan mahasiswa harus by data ya. Ya. Harus wajib. Ketika kita cek karakter mereka seperti apa, kemarin tuh kalau nggak salah dominannya kan tuh introvert sih, kalau nggak salah. Oke sorry kalau salah. Tapi dominannya introvert, tapi itu hampir balance 60-40. Introvert sama extrovert. Nah, jadi kayak lumayan sulit untuk membaca karakter seseorang sebenarnya. Bahkan dari kayak nanya tes itu pun belum tentu kayak. Belum tentu itu ya, valid. Ya, belum tentu itu valid, dan itu karena tesnya kan yang ada ujungnya karakter itu kan. Iya. Gitu. Oke, mitos atau fakta, PSDM punya visi pengembangan untuk setiap orang yang mereka temui, bahkan orang asing, misalnya di kafe gitu. Ini agak berlebihan teman-teman ya, jadi ini mitos ya. Kita nggak juga sampai orang yang baru ketemu langsung gitu. Jadi kalau misalkan visi, setiap orang masih punya visi masing-masing. Iya. Kalau dia punya visi lapar, berarti misinya makan. Jadi itu beda-beda tiap orang punya visinya, dan PSDM ini sebenarnya lebih bergerak ke bagaimana caranya kita membuat visi kalian itu lebih mantap. Biasanya apa ya, lebih baik kalau ke depannya. Visi kalian itu bukan cuma hanya datang kuliah pulang, karena sebenarnya basic skill yang dibutuhkan ketika dia nanti berada di dunia apa sih namanya, bahasa satunya lagi akademisi sama praktisi. Ya, ketika mereka ada di dunia praktisi, ada beberapa skill yang pasti dibutuhkan sama mereka. Kayak misalnya public speaking, itu perlu banget, karena itu bagaimana cara kamu nge-branding diri kamu sendiri di depan orang lain, bagaimana cara kamu berbicara dengan baik. Gak mungkin dong nanti misalnya kalian ketemu klien kalian, terus kalian ngomongnya belepotan, akhirnya klien kalian gak jadi, klien kalian jadi arsiteknya mereka. Kayak kurang menyakitkan sih. Jelek gitu. Semua kan ada pertarungan. Iya, pasti ada pertarungan. Tapi ada juga metode orang yang gak berdasarkan public speaking. Ketika mereka aku gak bisa bicara sama orang, ada metode lain, seperti misalnya ngasih kuesioner dan bubble bomb. Pasti gak bisa. Jadi sebenarnya gak setiap hal yang menurutnya gak bisa itu adalah the only way cara melakukannya. Tapi ada beberapa metode lain yang bisa dilakukan untuk memberikan impact ke mereka sendiri gitu. Ya. Oke. Jadi seru banget ya obrolan bareng Karaka dan Kaptaja selaku ketua Departemen PSDM dan Hukluwi. Oh my god. Dan rasa ya guys, sudah di episode terakhir ini memang spesial banget karena langsung 2 departemen ya. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Mungkin kita akan bertemu di podcast selanjutnya dan narasumber yang berbagai macam orangnya. Oke, segitu dulu. Oke, bye semuanya. Terima kasih sudah nonton.